Somehow gue tiba-tiba kepikiran satu hal yang paling penting mengenai Meta Ads. Karena gue baru dapat kabar gitu ya dari member gue kalau dia sudah bisa mulai profit lewat digital produknya, lewat produk jualannya setelah dia bergabung sama member Conversion Club gue. Jadi sebagai background, seseorang ini itu setahu gue kerjanya itu sebagai guru. Nah, dia memulai side hustle-nya menjual produk-produk digital karena selain ngajar dia juga demen ngedit. Jadi dia membuat produk digital mengenai cara mengedit gitu loh. Mengenai cara ngeclipping, cara ngedit gitu. Dan dia bilang sama gua ketika dia sudah mencoba bergabung ke berbagai kelas, belum ada yang works, makanya memberanikan diri, makanya coba join Conversion Club di gue punya karena konten-konten YouTube yang sempat gue post yang kayak gini-gini yang sharing-sharing cerita kayak gini. Dan hari ini gue pengen sharing juga gitu ya ke kalian. Sebenarnya apa sih yang membuat member-member gue ini yang tadinya jualan kayu sekarang bisa fokus di produk digital, yang tadinya guru sekarang sudah bisa profit jual produk digital. Sebenarnya apa sih kunci dari keberhasilan mereka-mereka ini? Dan that's why hari ini gue pengen share mengenai apa yang sebenarnya inti dari inti yang mereka lakukan. Setelah nonton video ini lu juga bisa mendapatkan poinnya gitu ya, sebenarnya apa yang paling penting di Meta Ads ini. Jadi ini framework ini nggak cuma buat jualan produk digital juga, tapi bisa juga buat jualan produk fisik karena gue sudah membuktikannya juga. Oke, jadi apa aja yang mereka lakukan. Oke, nah gue mau masuk ke slides ini dulu nih. Mengapa Meta Ads? Gitu. Jadi kayak kenapa kita pakainya Meta Ads, kenapa nggak TikTok Ads, kenapa nggak LinkedIn Ads, kenapa nggak YouTube Ads gitu ya. Kenapa harus Meta Ads, oke? Nah, jadi ini adalah data yang gue ambil dari We Are Socials di tahun 2025 ya. Jadi We Are Socials ini setiap tahun dia mengambil data mengenai digital di Indonesia. Salah satunya adalah most used social media platform. Itu masih di WhatsApp, Instagram, Facebook. Jadi tiga terbesar ini masih di Meta nih. That's why ini alasan pertama yang gue suka gitu. Kenapa gue masih suka beriklan di Meta dan itu masih works juga di Meta. Dan juga kalau kita bedah juga sebenarnya apa sih alasan mereka main social media atau buka social media. Yang pertama adalah kalau lihat di sini data di sini adalah mereka just pengen keep in touch aja dengan temennya dan juga keluarganya, pengen lihat gimana sih update-update dari keluarga atau family-nya. Terus juga selain itu pengen feeling spare time atau kita nggak tahu nih mereka pengen ya sekedar menghabiskan waktu kosong aja kan ya. Jadi ini adalah dua yang tertinggi gitu. Yang ketiga adalah mencari inspirasi apa yang mau dibeli gitu. Aku rasa ini lebih cocok di TikTok ya kalau mencari inspirasi. Tapi teman-teman coba bayangin deh sekarang gitu ya. Nah, ketika calon customer kita gitu ya lagi nge-scroll tadi kan ya, alasan pertama kenapa mereka itu pengen buka sosial media adalah ya basically cuma pengen lihat temennya lagi pada ngapain sih di Instastory atau di feeds gitu ya. Mereka just pengen tahu gitu orang-orang lagi pada ngapain dan lagi nge-scroll tiba-tiba muncul iklan kita. Nah, gimana caranya proses pikir calon customer kita sampai akhirnya mau gitu ya, mau beli produk kita. Nah, itu kan yang sebenarnya harus kita bedah ya kan. Jadi bukan masalah kayak settingan iklannya, bukan masalah lagi kayak harus harus biddingnya berapa segala macam, tapi hal pertama yang perlu di solve adalah bagaimana caranya membuat calon customer kita yang tadinya cuman sekedar mau nge-scroll doang, mau ngelihat lagi ada apa sebenarnya di luar sana, teman-temannya lagi pada ngapain, ketemu iklan kita dan akhirnya mau beli. Itu kan tantangannya kan. Mereka awalnya tidak ada intention sama sekali loh untuk membeli barang. Nggak ada. Karena mereka cuman ya udah scroll-scroll aja. Tapi gimana caranya biar kita tuh bener-bener bisa membuat mereka bisa beli ketika mereka melihat konten iklan kita. Nah, ini kan yang jadi challenge yang harusnya kita kulik, yang kita harusnya kuasai, yang harusnya kita cari tahu. Ya kan? Membuat mereka yang tadinya tidak ada intentions untuk membeli jadi mau beli produk atau jasa kita. Justru yang sekarang harus difokusin adalah bagaimana membuat konten ads yang converting. Itu yang gue bilang, converting. Oke? Okay? So, perumpamannya ya. Jadi kalau teman-teman tahu mengenai temperatur customer atau kita bisa dibilang nih customer temperatur, ini dibagi menjadi tiga. Ada yang cold audience, ada yang warm audience, ada juga yang hot audience. Tugas kita sebagai marketer atau advertiser
itu adalah menggeser temperatur customer kita dari yang tadinya belum ada niat beli sama sekali alias cold. Jadi mereka ini kayak bahkan nggak tahu siapa kita, bahkan nggak tertarik sama produk kita, dan akhirnya bisa beli gitu. Jadi menggeser dari cold ke warm dan warm ke hot dalam satu kali tembakan. Nah ini kan jadi sebuah hal yang challenge gitu ya, gimana caranya biar mereka pengen beli gitu dalam satu kali tembakan seperti itu. Nah makanya yang gue ajarin ke para member, yang gue pengen kasih tahu ke teman-teman juga di video kali ini adalah bagaimana caranya kita bisa memanfaatkan demand creations dan juga offer creations untuk menggeser temperatur calon customer kita menjadi customer kita saat itu juga gitu. Jadi gimana caranya nih? Nah ini teman-teman harus menguasai cara demand creations dan juga offer creations. Oke. Nah untuk teman-teman yang mungkin bertanya-tanya ya, ini apa sih maksudnya demand creations-nya apa, offer creations-nya apa, nih gue sudah buatkan juga penjelasannya. Jadi demand creations itu adalah bagaimana caranya kita membuat orang yang belum butuh, lagi nge-scroll, lagi ngeliat teman-temannya ngapain, belum butuh apa-apa nih, belum merasa butuh apa-apa, itu jadi merasa butuh. Gimana caranya? Ibaratnya saya menjual mikrofon ini ke teman-teman sekarang nih, yang lagi nonton video ini. Terus saya bilang, teman-teman mau beli gak mikrofon ini, bagus loh. Mic ini jernih dan juga clear dan harganya 50.000. Mungkin kalau nggak ada kebutuhannya teman-teman juga kayak ngapain gitu kan ya. Ngapain beli mikrofon. Tapi kalau saya membuat kebutuhan di mana saya membuat spanduk juga di belakang saya. Sekarang orang yang punya mikrofon akan dapat 100.000. Orang yang punya mikrofon ini akan mendapatkan 100.000. Jadi teman-teman cukup bayar 50.000 ke saya, dan dari spanduk tersebut ada kebutuhan tuh di mana teman-teman bisa klaim 100.000 kalau teman-teman punya mikrofon ini. Jadi ya terbentuk sebuah, oh butuh deh, biar apa? Untuk ikut undian atau untuk ikut klaim hadiah yang di spanduk di belakang saya, misalkan seperti itu. Nah ini adalah contoh-contoh demand creations ya. Jadi gimana caranya kita membuat orang yang tadinya nggak butuh mikrofon ini misalkan jadi butuh gitu loh. Itu adalah teknik demand creations. Oke, dan gak cuma sampai situ, teman-teman juga perlu menguasai. Jadi demand creations itu baru membuat orang yang tadinya merasa nggak butuh, jadi kayak oh ya butuh nih mikrofon ini buat ikut undian berhadiahnya atau buat ikut apa gitu untuk mendapatkan apa gitu, teman-teman bisa membuat sebuah kebutuhan tersebut. Jadi itu namanya demand creations. Nah tapi ketika mereka sudah butuh, kadang-kadang mereka mikir kan kayak apa iya gue mesti ikut undian itu ya, kayak penting gak sih sebenarnya. Nanti kalau ditipu gimana? Kalau nanti ternyata kayak nggak dapet gimana? Nah, ketika kebutuhan itu sudah terbuat, biasanya akan muncul objection atau saya menyebutnya sebuah objections yang membuat mereka itu jadi tahan untuk menahan diri untuk tidak beli. Ya kan kayak nanti deh besok lihat lagi. Nanti tanya orang rumah dulu. Macam-macam lah objectionnya itu. Oke? Nah, makanya tugas kita untuk membuat dia beli sekarang juga adalah melalui over creations. Jadi setelah demand-nya sudah terbentuk, kita menambahkan over creations. Tujuannya untuk orang-orang yang sudah butuh tadi, merasa butuh, jadi beli sekarang. Karena kita membuat value produk ini begitu tinggi, sehingga buat mereka ini bodoh banget kalau misalkan gue nggak beli gitu. Jadi seakan-akan seperti itu. Nah, jadi kita membuat harga jadi tidak relevan lagi. 50.000 jadi nggak relevan karena ini jadi murah banget, 50.000 di sini murah banget. Nah, itulah tantangan bagaimana kita membuat over creation yang menarik, karena dari Warren Buffett juga bilang bahwa harga atau price itu adalah yang dibayarkan, tapi value itu yang orang merasa dapat. Dapat apa aja nih dari beli 50.000. Jadi kita harus fokusnya di membangun value biar orang tersebut mau beli dan merasa worth it banget. Oke? Jadi ini demand creation dan offer creations. Nah sekarang teman-teman bayangin gitu ya, kita balik lagi ke perumpamaan yang tadi, ada orang yang lagi nge-scroll terus ngeliat iklan, berarti ada beberapa hal atau beberapa poin kan yang penting yang perlu kita garap. Gimana caranya membuat orang yang scroll tersebut kita punya konten yang punya stopping power alias ngehook gitu ya.
bikin orang merasa butuh. Jadi dua hal ini. Tapi ketika mereka sudah masuk ke konten iklan kita, sudah ngelihat konten iklan kita, melihat halaman produk kita, gimana caranya membuat penawaran yang menarik, offer creations, bikin mereka beli sekarang, nggak besok, nggak nanti, dan juga membuat harga jadi tidak relevan. Kita juga perlu belajar yang namanya value stacking. Saya akan kasih perumpamannya seperti ini. Saya akan kasih contoh study case-nya biar teman-teman lebih paham lagi. Nah, ini adalah study case yang teman-teman mungkin pernah ketemu gitu ya. Ini pernah gue bahas juga study case-nya, tapi gue membahasnya dari segi funnel atau sales funnel di video ini, teman-teman bisa cek. Nah, untuk yang di case ini, gue mau bahas juga ketika kita point of view-nya adalah konten iklan. Oke? Nah, untuk teman-teman yang baru masuk ke video ini, atau baru melihat case ini, gue akan jelasin dari awal mengenai case-nya, gitu ya. Dimana di sini ya teman-teman biasanya menghadapi 3 case ketika melakukan iklan di Meta Ads. Apa aja case-nya? Yang pertama adalah case pertama ketika spending lebih besar daripada revenue alias boncos. Jadi kita spending 500.000 dapatnya revenue-nya 100.000 atau laku cuma 1 atau 2 produk gitu ya. Jadi ini case yang sering dialami juga oleh teman-teman. Kemudian case yang kedua adalah ketika spending sama dengan revenue. Jadi kita spending 500.000, kita dapat rugi tipis ataupun untung tipis. Jadi 500 dari spending 500.000 bisa jadi dapatnya 450.000, bisa jadi juga dapatnya 550.000. Jadi ini rugi tipis atau untung tipis. Ini adalah sebuah sinyal juga. Atau lebih gampang, atau yang paling enak adalah spending lebih besar dari revenue, tapi mungkin teman-teman pengen lebih besar lagi tentunya ROAS-nya atau return on ad spend-nya. Cuman fokus dari yang pengen saya bahas dan yang member-member saya lakukan dari awal, biasanya mereka mengalami yang nomor 1 dulu nih, gitu ya. Pas udah ngiklan, kok boncos ya? Saya bingung kenapa yang lewat Meta Ads ini saya kok boncos ya, padahal lewat organik lewat organik lancar-lancar aja gitu kan ya. Core problemsnya adalah ketika teman-teman sudah spend 500.000 dan yang beli cuma sedikit atau alias bahkan jauh gitu ya dibanding harga spendnya, artinya problemsnya nggak ada yang mau beli. Ya of course lah ya, kayak teman-teman udah coba iklanin, tawarin tapi nggak ada yang mau beli. Nah, gimana cara ngefixnya? Cara ngefixnya adalah dengan yang namanya melakukan demand creation atau membentuk demand itu sendiri. Gimana caranya membentuk demand creations di fase ini? Caranya adalah, teman-teman, melakukan yang namanya problem mapping. Misalkan, saya ini video editor, ya. Video editor menjual kelas editan, menjual kelas cara ngedit. Oke, berarti saya mencari pain point dari customer dulu, di mana saya boleh tanya sama ChatGPT, apa sih problem orang-orang ketika mau belajar ngedit video. Oke, di sini kita akan dikasih beberapa pilihan sama ChatGPT. Terlalu overwhelmed sama software, nggak tahu mulai dari mana. Oke, bingung sama software lah ya, software yang kebanyakan. Oke, di sini saya bilang di sini software kebanyakan pilihan software, katakanlah ya seperti ini. Terus yang kedua, nggak tahu mulai dari mana. Ini juga bisa nih, nggak tahu mulai dari mana. Nggak tahu mulai dari mana. Habis itu ketiga kita lihat skill belum dikuasai, pengennya langsung sinematik. Oke, maunya langsung jago gitu ya. Mau langsung jago. Mau langsung pro. Langsung pro. Oke, kita sudah tahu sekarang problems orang-orang yang pengen belajar ngedit ya. Jadi ini adalah problem. Nah, kenapa bisa belum ada yang beli atau nggak ada yang mau beli dari produk teman-teman? Karena belum ada problems yang cocok sama kebutuhan mereka. Bisa jadi teman-teman yang mereka pengen, ini sebut ini adalah gambarannya. Jadi bisa jadi yang terjadi seringkali adalah kita nggak bisa mengiris apa yang kita tawarin sama apa yang market inginkan. Kita pengen tawarin untuk orang-orang yang nggak tahu mulai dari mana sama yang pengen langsung pro, dan customer justru problemsnya adalah kebanyakan pilihan software nih jadi bingung mesti belajar yang mana.
sama pengen langsung pro. Nah, yang bisa jadi kenapa boncos adalah karena lu fokus mengiklankan di sini. Di hal yang mereka tuh bahasanya nggak sama gitu. Bahasa yang mereka gunakan adalah mengenai, oh gue lagi bingung softwarenya apa ya, sama gue pengen langsung pro. Jadi ketika lu ngiklanin nggak tahu mulai dari mana, join aja kelas gue, ini nggak relevan sama mereka. Nah, kita perlu melakukan problem mapping ini, alias ngecek 1, 2, 3 ini, gitu ya, dan mana yang sekiranya kena, gitu ya. Katakanlah yang kena ini ternyata irisannya adalah mau langsung pro. Nah, biasanya di sini sudah ada pembelian, gitu ya. Jadi ini ada pembelian di sini. Jadi tanda bahwa kita sudah berhasil melakukan demand creation adalah ketika sudah ada purchase di salah satu angle iklannya atau konten iklannya. Jadi teman-teman coba sebar gitu ya sebisa mungkin. Kalau dari saya biasanya saya start dari 3 dulu. Dari 3 biasanya saya udah tahu nih gitu ya mana yang kira-kira mereka pengen. Dan dari sini kita jadi tahu kan, oh mereka tuh ternyata maunya langsung pro, langsung jago. Jadi kita bilang di sini, ini ini bayangan saya ya karena mungkin saya udah keseringan bikin konten iklan jadi langsung tahu. Teman-teman harus bisa langsung membedah kondisi dia secara psikologis tuh gimana gitu loh. Jadi kalau yang saya bayangkan adalah dia masih belum belum banyak skill, ya kan? Belum banyak skill, dia butuh waktu untuk belajar dan dia pengen langsung pro dan bisa sinematik. Be, langsung nih. Ini adalah keadaan-keadaan dia. Makanya buat saya bikin konten iklannya jadi gampang gitu loh untuk berikut-berikutnya karena saya membedah gitu ya kayak problemnya mereka tuh sebenarnya apa sih kalau udah ketahuan gitu, udah ketahuan ada yang purchase saya langsung tahu nih, oh ini orangnya kayak gimana nih gitu lah. Makanya konten iklannya saya bisa langsung tahu atau langsung bikin gitu. Bisa sinematik dan editan kayak gini, jadi kasih lihat editan pro gitu seperti apa hanya dalam 8 jam. 8 jam ini maksudnya gini ya, bukan berarti mereka langsung bisa 8 jam gitu loh. Maksudnya 8 jam belajar langsung bisa, tapi 8 jam ini adalah durasi kelas online-nya teman-teman misalkan. Jadi kayak 8 jam doang. Jadi ketika customer ngeliat kayak 8 jam doang udah bisa kayak gini gitu ya. Benar, maksudnya bisa karena tekniknya udah punya dapat gitu. Tapi kan secara materi, secara ilmu, secara skill perlu biasa lagi. Tapi ini boleh dimasukin ke dalam iklan gitu loh. Jadi karena kita tahu mereka nih pengen langsung pro gitu. Jadi kita kasih aja kita validasi gitu ya. Kita validasi keinginan mereka tapi dengan cara tanda kutip nge-framing bahwa kayak oh kita punya produk udah fit kok sama keinginannya dia. Kurang lebih kayak gitu ya. Jadi teman-teman bisa ngedalamin lagi di sini. Nah, tapi biasanya ketika teman-teman hanya mendalami di demand creations gitu ya, teman-teman fokus langsung membedah gitu kenapa pengen langsung mereka langsung pro dan sebagainya, teman-teman ini belum mendapat, biasanya teman-teman ini menghadapi situasi kedua. Jadi rugi tipis ataupun untung tipis. Jadi contohnya teman-teman spending 500.000, dapatnya ini 450.000 atau enggak 550.000. Jadi masih rugi tipis atau untung tipis. Karena penyebabnya adalah baru demand creations doang. Jadi teman-teman jago untuk kayak membuat kebutuhan tapi belum membuat mereka itu langsung impulsif beli gitu loh. Nah, that's why kita butuh caranya adalah si over creations ini. Over creations di sini. Nah, dari yang sudah purchase ini, si over creations, kita buatkan rumus biar lebih impulsif lagi mereka atau bisa menaikkan value. Nah, ada 4 indikator untuk menaikkan value tersebut, jadi membuat harga itu jadi relevan. Yang pertama adalah output atau hasil akhir. Yang kedua adalah resiko. Variabel ketiga itu adalah durasi. Variabel keempat itu adalah effortnya atau pengorbanan. Maksudnya gimana cara menggunakan 4 hal ini? Oke, saya akan kasih teman-teman contohnya ya. Oke, jadi rumusnya itu adalah gimana caranya kita bisa menaikkan outputnya mereka. Jadi output itu dinaikin, resiko itu harus diturunin, durasi untuk mencapai hasil tersebut juga diturunin, dan juga usaha atau pengorbanannya juga diturunin. Jadi ini adalah rumus bagaimana kita bisa menaikkan value atau membuat value ini jadi atau membuat harga ini bisa jadi tidak relevan. Contohnya seperti apa? Contohnya katakanlah saya menjual sebuah program diet ya, sebuah program diet yang namanya J Diet, dan di sini saya ingin membuat value increase atau meningkatkan value biar orang yang join ke dalam program saya itu merasa bahwa harga ini jadi nggak relevan lagi. Jadi
let's say program ini harganya 400.000 gitu, 499.000. Nah, outputnya adalah nurunin berat badan 10 kilo. Output dinaikin. Kalau teman-teman punya kemampuan untuk kayak nurunin dalam 1 bulan itu nurunin 20 kilo atau 15 kilo lebih bagus lagi gitu. Tapi ya, output ini dibuat lebih tinggi, lebih maksimal gitu loh. Jadi lebih orang merasa jadi kayak, ini bervalue banget. Yang pertama adalah output. Yang kedua adalah resiko. Resiko ini gini, jadi bayangin mereka ketika mau membeli sebuah produk teman-teman pasti berpikir kan kayak, ini aman gak ya? Ini bener gak ya? Ini scam gak ya? Ini legit gak ya? Nah, resiko-resiko itu harus diturunin. Nah, menurunkan resiko paling gampang itu adalah dengan yang pertama memberikan garansi, yang kedua ngasih lihat before after, yang ketiga ngasih lihat proof atau expertise teman-teman atau hasil atau portfolio. Jadi dikasih lihat, diturunin resikonya dengan cara menunjukkan before afternya orang yang bergabung program ini tuh hasilnya seperti apa gitu loh. Itu resiko. Nah, durasi, semakin sedikit durasi untuk mencapai goals-nya atau output-nya, jadi katakanlah 10 kilo ini, semakin saya bisa membuat lebih sedikit, orang akan semakin impulse gitu atau semakin tertarik gitu loh, semakin mau gitu, semakin mau mengambil offernya gitu kan. Kita lagi ngomongin over creations. Nah, makanya di sini 10 kilo dalam waktu 30 hari, yang mana ini udah lumayan banget kan 10 kilo dalam waktu 30 hari. Tadi editor bisa jadi pro, bisa bikin sinematik jago dalam waktu 8 jam, karena 8 jam waktu belajarnya. Jadi kayak durasi ini semakin bisa dikurangin, semakin baik. Dan juga yang terakhir adalah usaha atau pengorbanan. Nah, teman-teman coba sekarang pikir lagi apa usaha yang perlu mereka lakukan untuk biasanya diet, olahraga, uh, jaga makan, ya kan? Nah, ini kita bisa bilang kayak nggak perlu usaha olahraga yang gimana-gimana setiap hari, santai nih, benar-benar makan santai, olahraga juga sedapatnya, mau pulang kerja cuman setengah jam jalan doang, ini bisa turun 10 kilo dengan metode saya. Pengorbanan. Pengorbanan ini adalah hal yang mereka harus korbankan ketika mau menuju output tersebut. Menuju 10 kilo tuh korbannya, apa yang perlu dikorbanin? Nggak makan enak, terus kayak misalkan kalau editor ya, kalau dalam kasusnya editor, pengorbanan dalam untuk biar pro adalah belajar yang banyak gitu ya, belajar modul yang banyak atau melatih skill berkali-kali. Nah, itu kalau bisa kita turunin atau hilangkan bahkan. Misalkan dalam kasus ini eh, yang dikorbankan adalah makan enaknya gitu ya. Nah, saya bilang tetap bisa kok turun 10 kilo dan makan enak juga. Jadi hal yang dikorbankan itu dihilangkan atau diturunkan. Nah, ini adalah cara kita mengemas gitu ya. Nah, bagaimana kita menaruh elemen-elemen ini ke dalam konten iklan kita ataupun ke halaman kita gitu. Oke, teman-teman sudah mempelajari sekarang bagaimana membuat konten iklan yang menarik. Nah, kalau spending-nya sudah lebih kecil jauh dari revenue, ini kita lebih teknis masuknya ke dashboard. Tapi di video hari ini saya pengen ngasih lihat teman-teman gitu ya, bagaimana demand creations dan juga over creations ini sangat berdampak untuk dashboard di sekarang ini. Jadi bukan masalah settingan, karena sekarang iklan semua orang bisa bikin, tapi untuk membuat konten yang converting ini justru menjadi tantangan di era sekarang, di meta ads sekarang, dan teman-teman harapannya bisa menguasai ini. Nah, kalau teman-teman pengen belajar juga cara implementasi konten iklan ini seperti apa untuk produk ataupun bisnis teman-teman, di sini saya sudah mengadakan online workshop di mana teman-teman bisa bergabung dan mempelajari hal-hal ini lebih dalam dan juga bagaimana membuat meta ads teman-teman lebih comfort seperti member-member yang sudah bergabung sebelumnya. Jadi saya tunggu teman-teman di kelas dan see you di next video ya.